Pagi, siang, sore, malam, siklus kehidupan yang muter terus. Beraktivitas pastinya selalu ngeliat jam lah ya. Selain kita bisa tahu jam sekian kita harus ngapain, jam tuh ngebuat kita jauh lebih disiplin lah ngatur waktu produktif kita seharian. Atau jangan-jangan kalian menghiraukan jam nih, dari pagi sampai malam ya bodo amat gitu sama yang namanya jam. Ngelakuin aktivitas kalau lagi mood doang tanpa harus ngikut jam. Oke, kita gak bahas aktivitas berbasis jam kali ini ya. Tapi kita bakal bahas sedikit lebih jauh nih mengenai asal-usul jam. Yang kalau kita mikir, kenapa sih jam itu harus muter ya kan? Atau kalau kalian pernah lihat foto ini, nah nanti juga ada kaitannya kok sama sejarah jam dunia beserta perkembangannya sampai saat ini. Yuk kita bahas. Jam, yang adalah sebuah alat yang dikenal dalam mengatur waktu. Sampai-sampai kita ngerasa kalau sebenarnya jam lah yang ngatur kita ya kan. Ngatur waktu makan, waktu tidur, waktu kerja, belajar, dan lain-lain. Tanpa kita sebenarnya tahu asal-usul jam itu gimana sih. Jadi begini, sejarah jam. Kesadaran waktu masyarakat sebelum Masehi dimulai dengan diciptakannya alat penentu waktu nih guys. Yang katanya sih mengandalkan sinar surya gitu ya. Kalau kalian pernah baca atau lihat di TV atau media lainnya, gambarannya tuh kayak begini. Jadi kayak ada pilar besar maupun kecil yang menancap di bawah teriknya matahari yang nantinya bakalan nyiptain bayangan sebagai alat penentu waktu. Iya kan? Jadi cara kerjanya, bayangannya tuh bakalan dilihat lah ke arah mana gitu. Dan kalau bayangannya nggak terlihat di siang hari yang terik nih, itu pertanda kalau matahari sedang berada tepat di atas pilar tersebut yang menunjukkan kalau waktu sedang berada di tengah hari. Perilaku kayak gini udah dimulai manusia sejak ribuan tahun sebelum Masehi yang lalu loh guys. Hal ini dibuktikan dari ditemukannya obelisk di Mesir. Dia kayak monumen yang menjulang tinggi, perkiraan tingginya 25 meter, yang fungsinya tuh buat ngatur waktu lah. Ada juga manusia lain pada zaman itu yang sekedar menggunakan tongkat kayu yang ditancapkan hanya untuk melihat arah bayangan matahari nih guys. Konsepnya sama juga. Di Indonesia juga ada loh, salah satu pondok pesantren di Semarang nih masih gunain jam matahari yang masih dijadikan jam acuan sholat bagi mereka. Kata mereka tuh buat ngelestariin peninggalan budaya leluhur lah gitu. Dan ini tuh bisa dijadiin bukti ya kalau dulu kakek dan nenek kita juga menggunakan jam matahari loh sebagai acuan waktunya. Seiring berjalannya waktu, bangsa Mesir yang kala itu menggunakan obelisk kian mengembangkan alat penghitung waktu menjadi menggunakan air sebagai sumber penggerak penghitung waktu. Jadi konsepnya bakalan ada air yang ngalir ke dalam satu tabung gitu ya. Di dalamnya udah diatur gitu kayak ada alat pengambang yang seiring jatuhnya air dari tabung kerucut, maka akan membuat benda ini semakin mengambang ke atas yang bakalan menggerakkan gerigi roda jam penghitung waktu. Lagi-lagi bangsa Mesir lagi nih juga menciptakan inovasi baru dalam dunia perjaman. Kali ini mereka berinovasi pada konsep penghitung waktu yang baru yang dikenal sebagai jam pasir. Nah, jam ini yang sering kita lihat gitu kan. Mungkin kalian mikirnya bakalan satisfy gitu ya kalau lihat jatuhnya pasir jam ini gitu. Dua tabung kerucut yang dihubungkan pada pipa berdiameter kecil sebagai penghubung jatuhnya pasir. Ya, intinya simple gitu kan cara kerjanya jam ini. Aku yakin kalian tahu lah caranya. Waktu terus berjalan, dan tepat pada abad 13, seorang tukang kunci, ingat ya tukang kunci, bernama Henry de Vic, dipanggil oleh Raja Charles V Prancis buat nyuruh Henry ngebuat alat pedoman waktu gitu. Henry oke-oke aja dong ya kan, suruhan raja gitu loh. Akhirnya dia mampu nih ngebuat jam mekanik pertama di dunia yang beratnya lebih dari 200 kg. Jam buatannya diakui tuh lebih akurat daripada jam matahari dan juga jam air. Akhirnya banyak nih tukang kunci dari berbagai negara, khususnya di Eropa, yang nyoba buat jam yang jenisnya sama kayak jam si Henry tadi gitu ya. Salah satunya Giovanni Dondi yang berhasil ngebuat jam dinding mekanik pertama menara kota di Italia. Inovasi jam semakin berkembang dan makin update loh guys. Dari bahannya, prinsip kerjanya, dan beberapa lainnya lah. Cuman mereka lah yang tahu. Yang pada akhirnya ngebuat Peter Henley mampu mengembangkan jam mekanik tadi menjadi lebih ringan, ukuran lebih kecil, dan waktu yang lebih akurat. Jam semakin berkembang, dan berkembang. Jam saku ditemukan oleh Julien Caudray pada tahun 1578. Jam bandul diciptakan oleh Christian Huygens pada tahun 1656 dan jam quartz diciptakan oleh Arthur Cady pada tahun 1922. Bahan yang digunakan juga selalu diupdate oleh para pakar kayak penggunaan atom cesium pada jam yang nyiptain keakuratan jam yang lebih.
hingga tahun terdekat ini di mana David Blair menemukan penggunaan safir sintetis sebagai penggerak jam. So, sebenarnya kalau bicarain tentang sejarah jam, banyak banget mereka-mereka yang menganggap kalau akulah orang yang pertama kali membuat jam dalam versinya. Sehingga ada banyak sekali sumber yang memiliki perbedaan pandangan mengenai siapakah mereka pencipta jam dalam berbagai macam versi. Mungkin kalau kita bahas mengenai asal-usul jam tangan, jam beker, jam dinding, dan jam lainnya, bakalan banyak banget sejarah baru yang bakalan kita perdengerin di sini. Jadi gitu tuh teman-teman. Jadi lebih tahu ya perkembangan jam dari segi keakuratan dan juga peminimalisirkan bahan. Terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan data yang saya sampaikan. Mohon dukungannya buat channel kita dengan tekan tombol subscribe, like, dan juga komen positifnya ya. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan video kita selanjutnya, boleh ditekan lonceng notifikasinya juga ya. Oke, terima kasih.